Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Saya ingin menceritakan asal-usul kuliah ini dan asal-usul buku yang dipergunakan sebagai textbook untuk kuliah ini. Ketika saya melakukan haji yang terakhir ini, seperti biasa saya selalu berkunjung ke toko buku Al-Ma'mun di Jeddah, toko buku yang paling besar yang biasanya menjual buku-buku agama. Karena uang saya pas-pasan, jadi yang saya cari ialah yang sale-nya. Saya melihat suatu tumpukan buku dengan harga yang sangat murah. Buku itu namanya Dalailun Nubuwah, bukti-bukti kenabian. Ada banyak buku yang mempunyai judul seperti itu, Dalailun Nubuwah, bukti-bukti kenabian. Misalnya Al-Baihaqi menulis buku dengan judul Dalailun Nubuwah, bukti-bukti kenabian. Tapi yang menarik saya ialah buku itu ditulis oleh ulama Saudi sekarang ini. Ulamanya masih hidup, tinggal di Saudi. Dan yang lebih mengagumkan saya, dalam buku itu tercantum beberapa dalil, hadis-hadis atau keterangan-keterangan berkenaan dengan tradisi memuliakan Nabi yang justru di Saudi Arabia sekarang ini dianggap sebagai kemusyrikan. Misalnya mengambil berkah dari jejak-jejak peninggalan Nabi yang kita sebut tabarruk. Dalam buku itu ada 2 jilid khusus dibicarakan tentang kebiasaan para sahabat yang mengambil berkah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buat saya ini satu peristiwa yang menakjubkan, karena Saudi yang terkenal sangat keras dalam urusan seperti itu, Saudi yang menganggap bahwa segala perilaku yang memuliakan Nabi dianggap sebagai kemusyrikan. Dalam bahasa ustadz-ustadz kita dianggap sebagai kultus individu. Walaupun jangan tanya sama saya apa kultus individu itu. Pokoknya itu kultus individu. Memuliakan Nabi itu haram. Kenapa? Karena itu kultus individu. Apa itu kultus individu? Haram itu. Mengapa haram? Karena kultus individu. Dan terus aja puter-puter. Nah, saya takjub karena sekarang kultus individu itu sudah mulai diperbolehkan di Saudi. Jadi perlahan-lahan di negeri Arab sekarang ini terjadi reformasi juga dalam bidang keagamaan. Untuk menghargai penulis buku itu, saya beli buku itu juga karena harganya murah. Setelah itu kemudian saya mulai lagi mencari buku-buku lama, kitab-kitab lama dengan judul Dalailun Nubuwah atau bukti-bukti kenabian, termasuk yang ditulis oleh Baihaqi itu. Pada toko buku yang sama, saya juga membeli buku ini. Buku ini judulnya Mahabbatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa Ta'atuh Bainal Insani wal Jamad, kecintaan kepada Nabi dan ketaatan kepadanya di antara manusia dan bebatuan. Buku ini ditulis oleh seorang ulama yang sekarang tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Buku ini juga mengandung beberapa ajaran yang sekarang ini dianggap oleh pemerintahan Saudi sebagai kemusyrikan. Sambil membantu reformasi yang sekarang berlangsung di negeri Saudi, saya menyusun buku Rindu Rasul itu. Untuk diskusinya waktu itu saya sengaja mengundang Ketua Persis Persatuan Islam yang memusyrikan apa yang ada dalam buku itu. Jadi biar beliau memberikan bimbingan kepada kita supaya kita tidak tersesat. Sayang sekali kemudian Ketua Persisnya tidak bisa hadir, melimpahkan kepada salah seorang ketuanya lagi. Beliau pun pada akhirnya 1 hari sebelum hari H berhalangan juga. Kita akhirnya mengundang Pak Mukhtar Adam yang adalah orang Muhammadiyah. Di Muhammadiyah, beberapa isi buku itu yang akan kita pergunakan sekarang dianggap kemusyrikan juga. Biar Pak Mukhtar Adam ikut memusyrikan kita di tempat itu. Tapi Pak Mukhtar Adam bukan saja tidak memusyrikan kita, malah ikut nangis bersama kita di ruangan itu.
Walhasil kesesatan ini kemudian diajarkan dalam bentuk kursus. Saya ingin mulai sekarang menjelaskan tentang kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan keterangan-keterangan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Pertama, ini surat At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan oleh kamu Muhammad, jika anak-anak kalian, jika orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, karib kerabat kalian, harta yang kalian kumpulkan itu, dan perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, tempat-tempat tinggal yang kalian cintai, yang kalian senangi, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalannya, maka bersiap-siaplah untuk menerima azab Allah, sampai Allah menurunkan azabnya. Dan sungguh Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Menurut penulis buku ini termasuk buku klasik juga, ditulis oleh Qadi Iyad dengan judul As-Sifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, obat penawar untuk mengenal hak-hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu punya hak terhadap kita, dan kita punya kewajiban terhadap Nabi. Salah satu di antara kewajiban kita terhadap Nabi ialah mencintainya. Nabi itu punya hak untuk kita cintai. Beliau menjelaskan ayat yang tadi saya bacakan dengan mengatakan, cukuplah ayat ini sebagai peringatan, petunjuk, dan keterangan yang kuat tentang kewajiban mencintai Nabi dan besarnya hak Nabi atas diri kita. Karena di situ disebutkan bahwa kita tidak boleh meletakkan kecintaan kepada Nabi di bawah kecintaan kita kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada tempat tinggal, kepada harta. Bahkan kemudian Allah mengancam lagi. Sudah perintahkan kita mencintai Nabi lebih dari segala-galanya. Setelah itu Allah mengancam lagi, kalau kamu tidak mencintai Nabi seperti itu, bersiap-siaplah kamu untuk menerima azab Allah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Dan kemudian Allah mengakhiri ayat ini dengan menganggap orang-orang yang tidak mencintai Rasulullah itu sebagai orang-orang yang fasik, yang tidak akan pernah mendapat petunjuk Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Itu ujung ayat itu. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Itu dalil Al-Qur'annya, katanya. Yang cukup itu satu ayat saja untuk menunjukkan bahwa kita wajib mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas kecintaan kepada apapun. Itu masih ada beberapa ayat yang menunjukkan kewajiban kita mencintai Rasulullah.